Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Umat muslim wajib tahu, bukan dapat pahala melainkan dosa. Bacaan ini diharamkan dalam sholat. Apakah sholat menggunakan bahasa lain selain Al-Quran menimbulkan dosa? Bacaan seperti apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam sholat? Benarkah ada bacaan ketika dibaca bisa menyebabkan kita mendapatkan dosa? Bacaan yang diharamkan dalam sholat yang justru mendapat dosa. Saat melakukan sholat, ada bacaan-bacaan yang wajib kita baca, seperti Al-Fatihah di setiap rakaat. Ada juga bacaan-bacaan sunnah, seperti surat-surat pendek dalam Al-Quran yang dibaca di 2 rakaat awal. Lalu, apakah kita bisa menambahkan doa-doa pribadi yang bersifat duniawi? Syekh Ali Jum'ah punya jawabannya. Ia mengatakan bahwa orang yang sholat boleh berzikir dan berdoa asalkan tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkata, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari saat menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud, kemudian orang itu dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya, dan orang itu pun berdoa. Berdoa memohon untuk kebaikan duniawi boleh-boleh saja. Doa-doa yang bersifat duniawi, misalnya dilancarkan rezekinya, segera bertemu jodohnya, untuk meminta keturunan itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baiji dalam Al-Mustaka Syarah Al-Muwatta. Beliau berkata, hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat, mukbah dan dengan bentuk doa yang sesuai dikehendaki, baik berupa doa waris ataupun duniawi, baik sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam kalimat syahadat, Ibnu Umar berkata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dalam sholat, selama ini mungkin kita terbiasa membaca surat pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sangat jarang membaca surat yang pendek, kecuali dalam perjalanan. Saat sholat subuh, Rasulullah SAW terbiasa membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surat At-Takwir dan surat Al-Zalzalah. Nabi Muhammad SAW memilih bacaan surat yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata suatu ketika sholat zuhur ditunaikan. Terus seseorang pergi ke perkampungan Baqi dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana. Kemudian ia berwudu, lalu mendatangi jamaah sholat, dan Rasulullah SAW masih berada pada rakaat pertama karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW memilih surat secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tabiyah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tak semata-semata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik hal tersebut. Karena itu, sudah sepatutnya ketika kita membacanya mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat. Misalnya membaca surat Al-Baqarah di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Imran, begitu seterusnya.
Bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surat An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan, sebagian ulama mengatakan, setelah membaca surat An-Nas, dilanjut dengan surat Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surat An-Nas di rakaat pertama, kemudian malah membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua? Imam Nawawi menyatakan bahwa hal ini tidak dihukumi boleh. Walaupun ada sebagian ulama yang juga membaca surat-surat secara tidak berurutan dalam sholat, namun sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutan. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam sholat, sebab ada beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat-sholat tertentu. Misalnya sholat subuh pada hari Jumat disunahkan membaca surat As-Sajadah pada rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua. Beda lagi ketika kita sedang mengajarkan anak menghafal surat-surat pendek. Boleh urutannya dimulai dari surat An-Nas dan berlanjut sampai surat Ad-Duha. Cara tersebut memudahkan anak-anak untuk menghafal. Saat sholat jamaah, imam akan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pendek yang dipilih. Bagaimana jika surat yang dibaca itu tidak kita hafal? Apa yang harus kita lakukan? Makmum tugasnya adalah mengikuti imam. Saat imam membaca salah satu surat dalam Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Namun ada pengecualian ketika imam membaca surat At-Tih. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW ketika imam membaca ayat terakhir. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab, saya menyaksikan hal itu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dalam sholat, kita sudah diperintahkan untuk mengikuti secara sholat Rasulullah SAW. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.